Cerita sebelumnya, ternyata Xiao Huang adalah skema Jisuan untuk menguji kemampuan Mu Chen, tidak sendiri bahkan Mo Xiu, Qi Yuning dan Liu Shan juga telah disiapkan untuk menguji Mu Chen. Seperti biasa, melihat kultivasi Mu Chen, mereka meremehkan, terlebih lagi sebelumnya mereka dijatuhkan Jisuan hanya dengan beberapa pukulan, dan sekarang bahkan Mu Chen mampu mengalahkan mereka hanya dengan satu pukulan. Pengujian Jisuan, cahaya spiritual menyala di puncak gunung ketika sosok muncul dari dalam. Ketika mereka muncul, teriakan takjub terdengar satu demi satu di udara. Peringkat 14 pada peringkat poin, Mo Xiu. Ada juga Qi Yuning dari peringkat 15, Liu Shan, peringkat 16 yang merupakan lineup yang kuat. Mengapa orang-orang ini tiba-tiba berkumpul bersama? Petik 2. Apakah mereka semua di sini untuk Mu Chen? Bukankah formasi ini terlalu besar untuk ini? Petik 2. Petik 2. Petik 2. Teriakan takjub terus terdengar di seluruh wilayah karena beberapa orang ketakutan dengan formasi yang muncul di depan mata mereka. Itu karena tiga kelompok yang muncul adalah kelompok kuat yang tak terduga yang saat ini ditempatkan pada peringkat 16 besar di poin-poin. Meskipun mereka peringkat di bagian bawah peringkat, kelompok-kelompok yang dapat terus berdiri di dalam putaran peringkat setelah putaran pertempuran eliminasi sama sekali tidak rata-rata atau biasa. Setelah menabrak kelompok kuat seperti itu, kelompok biasa diam-diam akan menyelinap pergi sebagai tanggapan. Siapa yang berani memiliki konflik dengan mereka? Namun, dari penampilannya, ketiga kelompok kuat yang ada di peringkat ini benar-benar muncul di tempat yang sama. Lebih jauh lagi, orang yang mereka targetkan secara tak terduga adalah sama. Kejutan memenuhi mata beberapa orang, sementara mereka akhirnya menemukan apapun yang terasa tidak benar. Hal-hal yang telah terjadi hari ini tampaknya ditujukan kepada Mu Chen. Mungkinkah orang ini memprovokasi banyak kelompok kuat? Sementara teriakan takjub terus berdering di langit, tatapan Mu Chen dan juga melonjak ke sosok yang muncul di puncak-puncak gunung yang jauh. Apa yang dilihatnya menyebabkan dia sedikit menyipitkan matanya, karena dia dapat dengan jelas merasakan betapa luar biasanya kelompok-kelompok itu. Sepertinya kau adalah target sejati mereka untuk semua hal yang telah kau tarik keluar hari ini. Sedikit menyipitkan matanya yang indah saat dia mengambil adegan di depannya, Wen Qingxuan berbalik untuk melihat ke arah Mu Chen, sebelum berbicara dengan antusias. Meskipun ada perubahan, wajah tampan Mu Chen masih tetap tenang dan terkumpul, sementara cahaya dingin yang samar bersinar di matanya. Menatap tiga kelompok kuat yang mengalir dengan aura yang menakjubkan, sebuah pemahaman muncul di dalam hatinya. Haha, aku Mo Xiu, dan aku berasal dari Akademi Spiritual Api. Aku benar-benar mendengar nama besar Kapten Mu Chen. Berdiri di depan sosok di puncak gunung adalah seorang pemuda mengenakan jubah abu-abu. Sambil tersenyum tipis ke arah Mu Chen, dia menangkupkan tangannya sebelum berbicara dengan tawa. Qi Yuning, Akademi Spiritual Vajra, seorang pria yang tampak galak yang mengandung beberapa kejahatan di wajahnya dengan tubuh yang kokoh dan seperti menara besi mengunci pandangannya ke Mu Chen saat dia berbicara. Liu Shan, Akademi Spiritual Myriad Willows. Kali ini, yang berbicara adalah pemuda yang agak kurus dan tampak lemah. Mengenakan jubah hijau, lengan panjangnya berkibar-kibar, membuatnya tampak seolah-olah akan tertiup angin. Namun, tidak ada satu orang pun di wilayah ini yang akan percaya bahwa orang yang ada di depan mata mereka benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk bahkan mengikat seekor ayam. Mu Chen dengan tenang menatap ketiga ahli ini yang terpancar dengan aura yang menakjubkan. Dari fluktuasi energi spiritual yang memancar dari ketiganya, dia samar-samar bisa melihat bahwa itu bahkan lebih tirani daripada para ahli di bencana roh kelas 1. Benar-benar pemandangan yang langka, ditambah dengan Kapten Xiao Huang dan orang-orangnya, kalian tampaknya telah mengaktifkan 4 dari 16 grup teratas di peringkat poin, kata Mu Chen dengan lambat. Haha, kami baru saja dipercayakan dengan tugas oleh seseorang, jawab Mo Xiu sambil tersenyum. Mendengar itu, wajah beberapa kelompok langsung berubah. Tepatnya orang apa yang benar-benar memiliki kemampuan besar untuk benar-benar mengundang 4 kelompok kuat ini untuk berurusan dengan Mu Chen. Identitas orang ini benar-benar luar biasa. Tidak ada banyak perubahan dalam ekspresi Mu Chen, namun pancaran sinar di matanya tumbuh semakin tajam. Dengan jentikan lembut jarinya, embusan angin membelah udara, sebelum berkata dengan nada acuh tak acuh, apakah rekan Jisuan itu menjadi penakut? Tidak mudah bagi kita untuk saling bertemu, dan sekarang dia bahkan ingin menemukan orang untuk menguji aku.
Petik 2. Ji Xuan. Setelah mendengar nama itu, kejutan memenuhi hati semua orang. Selama periode waktu ini, nama Ji Xuan tampaknya telah menekan mantan numero uno yang telah tinggal di sana cukup lama, Wen Qingxuan. Lagi pula, semua orang tahu bahwa dibandingkan dengan dimulainya turnamen Akademi Spiritual besar hingga sekarang, fase saat ini adalah di mana pertempuran dan perkelahian adalah yang paling intens. Oleh karena itu, dibandingkan dengan dimulainya kompetisi, numero uno sekarang tidak diragukan lagi nilainya lebih berat dari emas. Ini terutama benar karena beberapa waktu lalu, di mana Ji Xuan tampaknya menekan 3 kelompok kuat yang ditempatkan di top 16 sendirian. Ketika berita tentang pertempuran ini beredar di seluruh turnamen Akademi Spiritual hebat, itu telah menyebabkan tempat numero uno-nya menjadi lebih solid, tak tertembus, dan tidak terjangkau oleh orang-orang biasa. Karena itu, ketika semua orang yang hadir tahu bahwa 4 kelompok kuat sebelum mereka benar-benar dikirim oleh Ji Xuan, pandangan yang agak aneh dan aneh muncul di mata mereka ketika mereka melemparkan pandangan mereka ke arah Mu Chen. Tak satu pun dari mereka yang pernah berharap bahwa Mu Chen benar-benar akan memiliki dendam dan keluhan yang begitu mendalam dengan Ji Xuan. Kami datang ke sini atas perintah Ji Xuan. Satu-satunya tujuan kami adalah mengkonfirmasi apakah kamu memiliki kualifikasi untuk terus menjadi lawannya, itu saja yang ada di sana. Senyum tipis muncul di wajah Mo Xiu sambil terus berbicara. Jika tidak, perjalananmu akan berakhir di sini. Dia berkata bahwa dia tidak ingin orang yang lemah sepertimu muncul di hadapannya. Petik 2. Dia benar-benar memiliki nada yang begitu besar. Tiba-tiba, suara sedingin es terdengar manis. Semua orang membalikkan pandangan mereka, hanya untuk melihat Luoli menembakkan tatapan dingin ke arah pertemuan 3 kelompok dengan mata yang indah. Pada saat ini, rasa dingin yang agak tajam telah muncul pada penampilan gadis muda yang sangat cantik. Jelas, Luoli benar-benar marah. Meskipun dia tidak keberatan Ji Xuan mengirim orang untuk berurusan dengan Mu Chen, dia benar-benar tidak dapat mentolerir Ji Xuan dengan asumsi bahwa dia berada di alas yang lebih tinggi daripada Mu Chen. Selama jalan spiritual, Ji Xuan telah bersilang tangan berkali-kali dengan Mu Chen. Namun, ketika statistik dikeluarkan, tangan Mu Chen memperoleh lebih banyak kemenangan atas Ji Xuan. Jika bukan karena langkah tercela yang dilakukan oleh Ji Xuan untuk membuat marah Mu Chen sampai memaksanya untuk menciptakan bencana darah yang menyebabkannya ditendang keluar, orang yang akan memiliki tawa terakhir di ujung jalan spiritual mungkin tidak telah menjadi Ji Xuan. Saat Luoli perlahan mengepalkan pedang Dewa Luo di tangannya, semua orang bisa merasakan pedang-pedang yang sangat ganas mulai memancar darinya. Maksud pedang ini tampaknya mengiris udara terpisah, menyebabkan jantung orang berdebar sebagai tanggapan. Melihat ini, wajah Mo Xiu dan 2 kapten lainnya akhirnya berubah sedikit. Memfokuskan pandangan mereka pada Luoli, tatapan mereka tumbuh jauh lebih serius dan penuh dengan ketakutan. Gadis muda dengan rambut keperakan yang cerah dan cemerlang di hadapan mereka telah menyebabkan perasaan bahaya yang tak terlukiskan melonjak di dalam diri mereka. Haha, menurut apa yang aku tahu, selama jalan spiritual, ketika Ji Xuan telah bertarung dengan Mu Chen, ia berada pada posisi yang kurang menguntungkan untuk sebagian besar waktu. Petik 2. Dengan senyum manis di wajahnya, Wen Qingxuan berkata, sepertinya dia sekarang sangat percaya diri dengan dirinya sendiri, ya. Itu sangat baik, aku tidak pernah berpegangan tangan dengannya saat berada di jalan spiritual. Sepertinya aku harus melengkapi ini di turnamen Akademi Spiritual besar kali ini. Petik 2. Melihat 2 gadis ini berbicara untuk Mu Chen, bayangan kecemburuan dan kecemburuan memancar dari mata berbagai kelompok yang hadir di wilayah ini. Itu karena kedua gadis itu benar-benar luar biasa sehingga mereka telah menggerakkan hati dan jiwa setiap lelaki yang hadir di sini. Ini terutama berlaku untuk Wen Qingxuan. Tampaknya semua orang tahu tentang karakternya yang sombong dan angkuh. Terlebih lagi, dia tampaknya memiliki sedikit penolakan terhadap lawan jenis. Oleh karena itu, sangat jarang bagi lawan jenis untuk bisa menjadi temannya. Namun, dari kelihatannya, sepertinya dia benar-benar berbicara untuk Mu Chen. Selain itu, dari kata-kata yang dia gunakan, dia bahkan tidak memberikan sedikit pun wajah kepada Ji Xuan. Karena itu, semua orang bisa merasakan bahwa Mu Chen saat ini benar-benar terlalu beruntung. Itu sebabnya dia bisa menjadi target fokus. Mereka benar-benar wanita yang baik. Di satu sisi, mata Xiao Huang berbinar saat melihat adegan di depannya.
Berbicara dengan senyum tipis, suaranya memiliki nada mengejek di dalamnya, yang sangat jelas dan berbeda. Bagaimana bisa mengandalkan perempuan dianggap sebagai kemampuan apa saja? Mo Xiu dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk membuang cemoohan mereka, namun mata mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan. Kerutan mulai muncul di dahi Mo Xiu dan dua lainnya. Ketakutan dan ketakutan yang mereka miliki terhadap Wen Qingxuan sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dari Ji Xuan. Bagaimanapun, terlepas dari apapun, salah satu dari mereka adalah mantan numero uno, sementara yang lain adalah numero uno saat ini. Mereka awalnya berasumsi bahwa karena keberadaan Ji Xuan, bahkan jika Wen Qingxuan memiliki niat untuk membantu Mu Chen, dia harus memiliki rasa takut terhadap mantan Ji Xuan. Namun, siapa yang mengira bahwa gadis yang selalu sombong dan angkuh kini berdiri tepat di sisi Mu Chen tanpa sedikit pun keraguan. Bahkan, dia tidak peduli berdiri melawan lawan yang kuat seperti Ji Xuan. Sebuah cahaya redup melintas di mata Mo Xiu sebelum dia berbalik untuk melihat Mu Chen. Pada saat ini, yang terakhir sudah menjadi titik fokus semua orang di wilayah ini. Namun, apa yang membuat Mo Xiu merasa terkejut dan heran adalah bahwa sejak awal sampai sekarang, wajah tampan yang terakhir tetap seperti permukaan yang tenang dari sumur kuno, dengan tidak ada sedikit fluktuasi yang hadir. Bahkan setelah putaran kata-kata yang agak provokatif, mata Mu Chen masih tampak tenang dan tenang. Namun, ketenangan semacam ini yang menyebabkan Mo Xiu merasa agak tidak nyaman. Pada akhirnya, dia bukan idiot untuk menunjukkan penghinaan terhadap Mu Chen. Ini adalah lawan yang bahkan Ji Xuan merasa sangat ketakutan dan hormat. Meskipun yang terakhir telah diusir dari jalan spiritual di tengah jalan, dia masih tidak berani menunjukkan pengabaian padanya. Orang di depannya benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mematahkan Heaven Binding Array, karya Xiao Huang. Poin ini lebih dari cukup bagi mereka untuk menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadapnya. Mu Chen, sampai sekarang, bukankah seharusnya kamu tidak membiarkan orang-orang yang melihatnya, terutama dua gadis, membantu menopang wajahmu? Kata Mo Xiu dengan lambat. Hanya setelah mendengar itu Mu Chen mengangkat kepalanya. Mengarahkan pandangan acuh tak acuh ke arah Mo Xiu, sesuatu tampak membeku di dalam pupil hitamnya. Akhirnya setelah beberapa saat dia menjawab, apakah kamu semua datang ke sini atas perintah Ji Xuan? Dia sudah tahu jawaban untuk pertanyaannya. Oleh karena itu, tanpa menunggu Mo Xiu dan yang lainnya untuk menjawab, dia mengangguk lembut, sebelum berbalik untuk melambaikan tangannya pada Luo Li dan Wen Qingxuan. Menatap kedua orang itu untukku. Jangan biarkan mereka lari. Dua yang dia bicarakan secara alami adalah Xiao Huang dan Xiao Wang. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, pandangannya masih tertuju pada sosok Mo Xiu dan dua lainnya, sebelum mulai merenung dalam-dalam sejenak. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, meskipun dia sedang dalam kondisi merenung, itu masih menyebabkan perasaan penekan yang berdebar-debar jantung memancar perlahan. Perlahan berjalan ke depan, Mu Chen terus menatap Mo Xiu dan dua lainnya, sebelum berbicara dengan suara lembut. Ingin menghentikanku berjalan maju dari sini, ya. Itu mungkin, dan sebenarnya itu sangat sederhana. Hah? Alis dari ketiganya melompat menanggapi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh wilayah sekarang terkunci ke tubuh Mu Chen. Perlahan mengulurkan telapak tangannya yang tipis, wajah tampan Mu Chen masih tetap tenang dan tenang, namun suaranya yang terdengar acuh tak acuh bergema seperti gemuruh guntur, menyebabkan hati semua orang bergetar. Aku hanya membutuhkan kalian bertiga untuk menerima kepindahan dari aku. Petik 2. Kalian bertiga hanya harus menerima satu langkah dariku. Saat suara Mu Chen yang tenang dan acuh tak acuh perlahan-lahan terdengar di langit, suara berisik yang awalnya ada di wilayah tersebut telah berubah menjadi sunyi senyap, sepertinya dalam sekejap. Rahang beberapa orang mulai berubah sedikit agape, tatapan mereka menjadi kosong ketika mereka melihat sosok kurus di hadapan mereka. Untuk sesaat, mereka tampaknya memiliki perasaan seolah-olah mereka salah mendengarnya mengucapkan kata-kata itu. Tidak hanya Mu Chen ingin mengambil 3 orang sendirian, dia bahkan ingin menggunakan hanya satu langkah untuk berurusan dengan mereka. Mulut orang tidak bisa menahan kedutan sebagai respons. Jika bukan karena situasi abnormal di hadapan mereka, mereka mungkin sudah mulai tertawa dan mencibir tak terkendali, karena kata-kata Mu Chen benar-benar terlalu merajalela. 3 orang sebelum dia benar-benar bukan hanya beberapa orang biasa. Mereka adalah tokoh-tokoh kuat yang sekarang berada di peringkat 16 besar di peringkat poin. Meskipun tempat mereka berada di bawah peringkat,
kekuatan-kekuatan mereka akan menyebabkan ketakutan dan ketakutan yang ekstrim bahkan pada para ahli bencana roh kelas 1. Meskipun Mosiu dan dua lainnya mungkin tidak melewati tingkat kedua dari bencana roh mereka, mereka sudah benar-benar mulai melakukan kontak dengannya. Dibandingkan dengan mereka, para ahli di First Grade Spirit Disaster masih memiliki sedikit perbedaan dalam kekuatan dan kekuatan. Setelah melihat kemampuan Mu Chen ketika dia mematahkan arai spiritual mengikat surga Xiao Huang, sudah tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Namun, terlepas dari itu, tidak ada seorang pun yang akan mampu melawan tiga ahli yang ditempatkan pada peringkat poin dengan kekuatan masing-masing, tidak peduli seberapa optimisnya kasus tersebut. Orang ini, mendengar kata-kata Mu Chen, Wu Yingying dengan erat merajut alisnya. Menatap sosok Mu Chen, dia berkata, persis apa yang dia lakukan. Itu karena dia ingin menunjukkan keunggulannya pada Jisuan dengan berdiri sekarang, jawab Wu Ling sambil tersenyum. Jisuan telah mengirim orang untuk merasakannya. Oleh karena itu, ia ingin mengubah penyelidikan Jisuan menjadi telapak tangan dan mengirim tamparan berat ke belakang. Petik 2. Beberapa saat yang lalu, Jisuan telah mengalahkan tiga ahli pada peringkat poin sendiri, mengirim mereka jatuh dari top 16. Sejak saat itu, namanya mengguncang seluruh turnamen Akademi Spiritual besar. Apa yang ingin dilakukan Mu Chen sekarang persis sama. Selanjutnya, dia ingin menjadi lebih ganas. Petik 2. Kesepakatan satu langkah. Bukankah ini terlalu berisiko? Wu Yingying mencabut kata, merajalela, sebelum dia bisa mengucapkannya. Memiliki pemahaman tentang Mu Chen, serta karakternya, dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menjadi panas kepala dan kehilangan semua alasan dalam pemikirannya. Kamu bisa dianggap memiliki pengertian, orang ini tidak pernah berbicara tanpa berpikir. Petik 2. Cahaya terang sedikit kental di mata Wu Ling. Menatap sosok di depan matanya, dia berkata dengan senyum tipis, karena itu, dia harus memiliki tingkat kepastian tertentu. Haha, aku memang sangat penasaran untuk melihat bagaimana ia akan mencapai ini dengan kekuatannya di bencana energi spiritual. Mungkinkah dia mengandalkan arai spiritual? Jika dia berencana untuk melakukannya, dia harus mengatur arai yang sebanding dengan diagram kombinasi peringkat 5, surga binding spiritual arai, untuk dapat berurusan dengan tiga ahli di bencana roh kelas pertama, kan? Akankah Mosiu dan dua lainnya memberinya waktu untuk melakukannya? Petik 2. Mendengar kata-kata kakaknya, Wu Yingying mengerutkan alisnya sekali lagi, sementara perasaan yang agak buruk muncul di dalam hatinya. Saat suara bisikan menutupi langit dan mengguncang bumi, Mosiu dan dua lainnya memiliki ekspresi kosong yang sama ditampilkan di wajah mereka. Saling bertukar pandangan dengan satu sama lain, perasaan tidak masuk akal dan tidak percaya mulai meletus di mata mereka. Seseorang yang kekuatannya tampaknya hanya berada di ranah bencana energi spiritual sebenarnya telah mengatakan bahwa dia ingin berurusan dengan mereka bertiga sendirian. Selain itu, dari penampilannya, sepertinya dia ingin berurusan dengan mereka menggunakan satu gerakan. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan Mu Chen harus lebih tinggi dari apa yang ditunjukkan penampilan luarnya, ingin berurusan dengan mereka bertiga menggunakan satu langkah, ini menyebabkan mereka merasakan begitu banyak kemarahan dan kemarahan sampai-sampai mereka tertawa tanpa sadar. Apakah Mu Chen ini benar-benar berpikir bahwa dia adalah Jisuan? Benar-benar mengesankan, Kapten Mu Chen. Mosiu tidak bisa menahan cibiran. Menatap Mu Chen, ia melanjutkan berbicara, dari kelihatannya, kamu juga telah mendengar tentang apa yang telah dilakukan Jisuan beberapa waktu lalu. Namun, jika kamu benar-benar ingin menggunakan metode serupa untuk membuktikan bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk bersaing dengannya, aku khawatir kamu telah menemukan orang yang salah untuk melakukannya. Petik 2. Mendengar itu, senyum muncul di wajah Mu Chen yang tenang dan tampan sambil menjawab, sejak kapan Jisuan berpikir dia di atasku? Pelajaran yang ia terima dari aku di masa lalu harus cukup banyak. Petik 2. Pertarungan selama jalan spiritual itu hanya pengalaman dan emosi. Jika kamu selalu memperlakukan itu sebagai sumber kepercayaan dirimu, kamu akan menjadi sangat kecewa pada dirimu sendiri, kata Mosiu dengan cibiran di wajahnya. Mendengar itu, Mu Chen mengangguk setuju, sebelum menjawab dengan senyum tipis, aku akan minta kalian membawa pernyataan itu kepada Jisuan. Petik 2. Wajah Mosiu langsung bergerak sedikit ketika Mu Chen memberikan jawabannya, sebelum tatapannya menjadi sedikit gelap. Sambil bertukar pandangan dengan dua kapten lainnya di sampingnya, mereka melanjutkan untuk mengambil langkah maju.
seketika, 3 fluktuasi energi spiritual tiran menyapu keluar dari tubuh mereka seperti badai. Bang! Bang! Ketika energi spiritual mereka menyapu, cahaya spiritual melintas. Ketika penindasan yang disebabkan oleh 3 energi spiritual tiranik dengan cepat terpancar, menyebabkan wajah beberapa kelompok berubah menjadi serius. Bahkan para kapten dari kelompok kuat yang telah mencapai tingkat pertama dari bencana roh mereka memiliki mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan. Memang, tidak ada orang di top 16 yang sedikit biasa-biasa saja. Di belakang Mu Chen, wajah Su Huang dan yang lainnya dipenuhi dengan kehikmatan. Mereka juga tidak berharap bahwa Mu Chen telah merencanakan untuk melawan 3 orang kuat itu sendiri. Meskipun mereka agak khawatir dengan yang pertama, karena masalah sudah berkembang ke tahap ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah duduk diam dan menunggu. Menembak melihat punggung Mu Chen, Luo Li tidak berbicara karena kepercayaan dan kepercayaannya pada mantan. Dia juga tahu bahwa Mu Chen tidak akan berbicara tanpa membuat pemikiran sebelumnya. Oh, bisakah kamu melakukannya? Wen Qingxuan tidak bisa menahan diri untuk mengajukan pertanyaan. Meskipun dia sudah melihat kekuatan kombinasi arai Mu Chen telah mengatur sementara di sisa-sisa istana kayu ilahi, dari penampilan situasi saat ini, pihak lawan jelas tidak akan memberinya waktu untuk melakukannya. Bukankah aku katakan bahwa kamu tidak bisa begitu saja menembak pertanyaan seperti itu secara acak? Sedikit menggeser kepalanya, Mu Chen tersenyum ke arah Wen Qingxuan saat ia memberikan jawabannya. Sebuah memerah malu-malu langsung muncul di wajah Wen Qingxuan yang adil dan indah, sebelum menembak tajam ke arah Mu Chen. Orang ini benar-benar berani menggodaku pada saat seperti itu. Santai. Petik 2. Mu Chen mengambil napas lembut saat bayangan samar keganasan muncul di wajahnya yang tampan. Karena ada orang yang ingin menguji apakah aku akan menjadi ancaman baginya, secara alami aku tidak akan mengecewakannya. Petik 2. Mendengar itu, Wen Qingxuan dengan ringan menganggukkan kepalanya, tanpa mengucapkan kata-kata lagi. Dia tahu tentang dendam dan keluhan antara Mu Chen dan Jisuan, dengan tampaknya tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Jika itu di masa lalu, dia mungkin memilih untuk tetap netral dalam menghadapi konfrontasi mereka. Namun, ketika Mu Chen bergegas melintasi ribuan mil untuk membantunya, ini benar-benar membuatnya menganggapnya sebagai teman. Oleh karena itu, di antara keduanya, dia secara alami akan bias terhadap Mu Chen. Meskipun dia tahu bahwa Jisuan adalah orang yang sangat sulit untuk ditangani, ini bukan sesuatu yang dia, Wen Qingxuan, akan pedulikan. Sombong dan percaya diri dia tidak akan pernah menganggap bahwa dia akan lebih lemah daripada Jisuan. Itu harus bergantung pada penampilanmu. Adapun beberapa orang dari aliansi akademi, merasa santai karena tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri, kata Wen Qingxuan, menembakkan pandangan tajam ke arah Xiao Wang dan yang lainnya berdiri tidak jauh dengan mata yang indah. Merasakan tatapannya yang masuk, cibiran samar muncul di wajah Xiao Huang dan Xiao Wang, memberi mereka penampilan geli. Mereka terlalu jelas tentang kekuatan Mo Xiu dan 2 lainnya. Jika mereka berdua berkolaborasi, mereka mungkin memiliki peluang untuk menang. Namun, mereka sama sekali tidak berani menyatakan ketidaktahuan mereka untuk dapat mengalahkan trio dengan 1 langkah. Mendengar kata-katanya, Mu Chen sedikit mengangguk. Dengan Luo Li dan Wen Qingxuan hadir, terlepas dari betapa sulitnya berurusan dengan Xiao Huang atau Xiao Wang, Mu Chen tidak percaya bahwa mereka akan dapat berbuat banyak di hadapan 2 gadis ini. Oleh karena itu, mengangkat kepalanya. Cahaya acuh tak acuh terpancar di matanya saat dia mengunci pandangannya ke Mo Xiu dan 2 lainnya. Pada saat ini, ketiganya juga mengunci pandangan mereka pada Mu Chen, sementara ekspresi yang agak jelek muncul di wajah mereka. Sepertinya Kapten Mu Chen benar-benar bertekad untuk melanjutkan seperti ini, ya. Petik 2. Di bawah perfusi energi spiritual yang tak terbatas, suara dalam Mo Xiu terdengar seperti deru guntur, bergema di seluruh wilayah. Karena kamu benar-benar percaya diri pada dirimu sendiri, kami bertiga benar-benar ingin melihat dengan tepat seberapa besar kemampuanmu cocok dengan kebanggaanmu. Petik 2. Tatapan trio mulai berangsur-angsur berubah ketika energi spiritual melolong dari tubuh mereka tumbuh semakin merajalela. Saat energi spiritual menekan udara di sekitarnya, suara ledakan redup rendah meletus. Seluruh wilayah sekarang tampaknya telah diperfusi oleh perasaan penindasan yang disebabkan oleh energi spiritual tanpa batas yang menyapu bersih. Beberapa orang mulai mundur dengan tenang,
karena mereka dapat merasakan bahwa pertempuran yang akan terjadi akan sangat mencengangkan. Saat energi spiritual tanpa batas berdesir seperti ombak, wajah Mo Xiu dan dua lainnya mulai berangsur-angsur menjadi dingin. Kapten Mu Chen, kamu harus bergerak. Kami bertiga berharap untuk menghadapinya kapan saja. Namun, aku harus menambahkan bahwa kami tahu kamu menjadi master arai spiritual. Jika kamu berencana membiarkan kami menunggu dengan bodoh bagi kamu untuk mengatur arai spiritual kamu, aku khawatir bahwa kami tidak dapat membiarkan kamu melakukannya. Petik 2. Melihat energi spiritual tak terbatas melonjak dari trio, kilau samar bersinar dalam murid kulit hitam Mu Chen. Tingkat energi spiritual melonjak dari tubuh mereka beberapa derajat lebih kuat dari para ahli biasa di bencana roh kelas 1. Jelas, ketiganya sudah mulai menyentuh bencana roh kelas 2. Jika mereka diberi waktu lebih lama, ada kemungkinan yang sangat tinggi bagi mereka untuk dapat berhasil melewati langkah ini. Kekuatan individu mereka tidak lebih lemah dari Sui Tiandou yang dia temui di sisa-sisa istana kayu ilahi. Bahkan, mereka mungkin sedikit lebih kuat. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa akan ada begitu banyak tatapan aneh yang muncul ketika dia membuat klaim. Namun, saat ini dia juga jauh lebih kuat daripada dia saat berada di sisa-sisa istana kayu ilahi. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen perlahan menutup matanya. Saat tangannya yang lembut bersatu, mereka dengan tenang membentuk segel tangan yang agak goyah dan sangat misterius. Setelah menyelesaikan segel tangan, cahaya hijau gelap pudar mulai memancar dari telapak tangannya. Lingkaran hijau tua raksasa, kira-kira dalam radius 1000 meter, mulai memancar satu demi satu. Ketika mereka mulai berdesir, semua orang melihat lapisan demi lapisan pohon dan tanaman yang lezat mulai berkilau dengan cahaya hijau. Ini adalah kitab suci kayu ilahi. Mungkin kitab suci kayu ilahi. Riak-riak hijau raksasa yang tak tertandingi mulai memancar dari Mu Chen, dengan tampaknya seluruh pegunungan hijau yang diselimuti sepenuhnya dalam radius mereka. Tontonan ini langsung menyebabkan kejutan dan keheranan muncul di mata beberapa orang, sebelum digantikan oleh keraguan dan kecurigaan. Itu karena mereka tidak bisa merasakan banyak fluktuasi energi spiritual yang kuat dari dalam riak hijau. Mo Xiu dan dua lainnya membuat tontonan itu terjadi di hadapan mereka dengan ekspresi tenang di wajah mereka, namun, tubuh mereka mulai diam-diam tegang. Mampu berdiri di top 16, mereka secara alami bukan orang yang tidak memiliki otak. Dari kelihatannya, tontonan saat ini telah menimbulkan keraguan pada mereka, dan ketidakpastian inilah yang menyebabkan ketakutan dan ketakutan muncul di dalam hati. Mereka, itu karena tidak ada dari mereka yang tahu persis metode apa yang sedang dipersiapkan Mu Chen untuk berurusan dengan mereka. Berdiri di udara, Mu Chen samar-samar mulai menutup matanya. Di dalam cahaya hijau gelap, tangannya mulai perlahan, tetapi dengan tegas, membentuk segel tangan yang misterius dan kuno. Saat segel tangan terbentuk satu demi satu, riak hijau gelap yang memancar tumbuh semakin cerah dan bercahaya. Tanpa sadar, beberapa orang tiba-tiba mulai merasakan goncangan kecil yang muncul dalam barisan gunung tempat mereka berada. Tiba-tiba, wajah Wu Ling, yang berdiri di puncak-puncak gunung di kejauhan, berubah saat bayangan kejutan melintas di matanya. Perlahan-lahan menundukkan kepalanya, ia memandang ke arah lautan pepohonan hijau yang hadir di pegunungan. Fluktuasi ini, gemetaran mulai meningkat dalam frekuensi, sebelum semua orang akhirnya bisa merasakannya. Pada saat berikutnya, mereka semua melihat lampu hijau meletus dari lautan pohon di pegunungan yang dipenuhi dengan vitalitas. Ketika lampu hijau menyembunyikan langit dan menutupi bumi pada penampilannya, wajah semua orang berubah dengan sangat tajam ketika mereka merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat hadir dalam lampu hijau. Selain itu, energi spiritual yang ada di dalamnya dipenuhi dengan vitalitas. Dibandingkan dengan energi spiritual biasa, ia tampaknya memiliki lebih banyak kehidupan dan kerohanian. Dari mana semua energi spiritual ini berasal? Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk menangis dengan takjub. Bukannya mereka tidak bisa merasakan aliran energi spiritual yang hadir di surga dan bumi, namun, dari mana semua energi spiritual yang luas dan tak terbatas ini berasal? Itu tidak benar, sumber energi spiritual itu tampaknya berasal dari pohon-pohon itu. Orang-orang dengan indera akut mampu merasakan asal-usul energi spiritual. Ketika kata-kata itu terdengar, mereka tidak diragukan lagi menyebabkan kejutan untuk mengisi hati orang-orang yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi.
Semua orang tahu bahwa banyak hal yang ada di langit dan bumi memiliki kerohanian, dengan pepohonan ada di antara mereka, dengan pengendapan energi spiritual terjadi dalam waktu yang sangat lama. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah kekuatan mereka. Namun, energi spiritual ini sangat sulit untuk dimobilisasi. Ingin mengekstrak energi spiritual yang ada dalam diri orang lain dan benda adalah hal yang sangat sulit untuk dicapai. Hanya para ahli yang telah melangkah ke ranah sovereign yang dapat mencoba dan mendapatkan beberapa keberhasilan dari metode semacam itu. Namun, tepat di depan mata mereka, tontonan seperti itu terjadi dengan Mu Chen, seseorang yang hanya di ranah bencana energi spiritual. Kejutan seperti itu menyebabkan mereka benar-benar tidak dapat tetap tenang dan tenang lagi. Sepotong kejutan muncul di wajah-wajah cantik Luo Li dan Wen Qingxuan. Jelas, ini juga pertama kalinya mereka melihat Mu Chen menampilkan teknik seperti itu. Namun, setelah merasa sedikit terkejut, Luo Li mengambil napas lega, sementara pandangan yang agak aneh muncul di mata Wen Qingxuan saat dia melihat ke belakang Mu Chen. Setiap kali dia bertemu dengan pemuda ini, dia sepertinya selalu membawa sedikit kejutan dan kejutan bagi orang-orang. Pada saat ini, ekspresi tenang dan tenang di wajah Mo Xiu dan dua lainnya mulai perlahan memudar. Saat wajah mereka mulai berubah, sementara mereka menatap cahaya hijau yang muncul dari lautan pohon yang tak berujung di depan mata mereka, pandangan ketidakpastian mulai memenuhi mata mereka. Mengabaikan tatapan kaget yang datang dari sekitarnya, Mu Chen terus menjaga mata ini tertutup rapat, dengan kecepatan di mana ia membentuk segel tangannya mulai melambat. Butir-butir keringat dingin mulai muncul di dahinya, sementara kepucatan-pucat melintas di wajahnya. Kitab suci kayu ilahi adalah seni ilahi besar yang sejati. Bahkan beberapa ahli ranah sovereign tidak dapat memiliki seni ilahi tingkat ini. Oleh karena itu, terlepas dari bakat Mu Chen yang besar, itu sama sekali tidak mudah baginya untuk dapat menampilkan kitab suci kayu ilahi ini. Cahaya samar petir mulai menyala di permukaan tubuh Mu Chen. Jelas, dia sudah mulai diam-diam mengaktifkan fisik dewa petirnya, membuat tampilan kitab suci kayu ilahi sedikit lebih mudah baginya. Sementara ini terjadi, goncangan yang ada di dalam lautan pohon di bawah ini semakin jelas dan berbeda. Tiba-tiba, mata Mu Chen tersentak terbuka, dengan lampu hijau tiba-tiba beredar di dalam pupil hitamnya. Detik berikutnya, segel tangannya berubah dengan marah, sementara raungan dalam bergema dari dalam hatinya. Kitab suci kayu ilahi, transformasi kayu ke roh. Mu Chen mengirim tepukan marah ke lautan pohon hijau di bawah ini. Fluktuasi yang tak terlihat tampaknya memancar dari telapak tangannya, sementara riak samar muncul di ruang sekitarnya. Tiba-tiba, cahaya hijau yang mempesona meletus dari lautan pepohonan yang hijau, dengan goncangan bumi yang tumbuh semakin cepat. Detik berikutnya, mata semua orang yang hadir berkontraksi dengan marah. Di depan mata mereka, sebatang pohon raksasa dengan daun hijau yang lesat tiba-tiba mulai menguning dan layu dengan kecepatan yang menakjubkan. Menguning dan layu dimulai dari suatu titik, sebelum menyebar dengan cepat. Lapisan demi lapisan menguning dan layu terus menyebar, bepergian dengan kecepatan yang menakjubkan saat melakukannya. Ketika fenomena ini terus menyebar, dalam rentang singkat selusin napas, semua pohon dalam radius 10.000 meter tiba-tiba menguning dan layu, tampaknya telah terkuras semua energi spiritual yang ada di dalamnya. Ketika fenomena ini berlanjut hingga batas yang sangat, pohon-pohon itu tiba-tiba meledak terpisah, berubah menjadi debu dan berkibar-kibar. Bang! Bang! Suara rendah dan dalam yang mirip dengan petasan yang keluar terus berdering saat mereka berderak dan muncul. Dalam kurun waktu singkat, lautan pohon telah berubah menjadi sebidang tanah kosong, dengan lapisan debu kayu tebal tertinggal di permukaan. Ekspresi kosong tercengang memenuhi wajah semua orang saat mereka menyaksikan tontonan di depan mereka. Apa sebenarnya metode ini untuk menjadi begitu sombong? Tatapan semua orang mulai bergeser, hanya untuk melihat energi spiritual hijau gelap yang tak terbatas melolong ke udara di atas pegunungan yang sudah telanjang, dengan vitalitas yang melonjak di dalamnya. Semua energi spiritual ini diperas dari pohon-pohon yang meledak itu, dengan kekuatan-kekuatan seperti itu yang menyebabkan bahkan kulit kepala para ahli bencana roh kelas 1 menjadi mati rasa. Saat tubuh Mu Chen perlahan-lahan turun, dia kebetulan mendarat di atas lautan energi spiritual yang tak terbatas ini melonjak di bawah, sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah depannya.
Di puncak gunung di hadapannya, sepotong warna pucat muncul di wajah Mo Xiu dan dua lainnya, dengan alis mereka yang sedikit berkedut jelas menunjukkan kejutan yang ada di hati mereka. Tontonan mengerikan yang disebabkan oleh Mu Chen jelas mengejutkan hati trio. Pada saat ini, mata mereka benar-benar dipenuhi dengan ekspresi serius, dengan mereka tidak berani menunjukkan sedikit pun pengabaian. Penindasan yang mereka rasakan terhadap mereka menyebabkan mereka bahkan memiliki perasaan seolah-olah tubuh mereka tidak dapat bergerak. Apa yang terjadi selanjutnya akan terserah kalian bertiga. Petik 2. Mengirim senyum tipis ke arah Mo Xiu dan dua lainnya, Mu Chen melanjutkan untuk mengulurkan jarinya. Sebelum memberikan ketukan lembut pada ruang di depannya. Gelombang kejut laut spiritual. Petik 2. Suara samar terdengar dari mulutnya. Saat dia mengucapkan kata terakhirnya, murid kulit hitam pemuda itu langsung berubah ganas. Tampak setajam dan tajam seperti ujung pisau, itu menyebabkan rasa dingin muncul di hati mereka. Bang! Menggigil hebat mengguncang laut spiritual bergelombang sebelum mulai melolong. Gelombang raksasa yang dahsyat menyapu, menghapuskan langit yang mirip dengan banjir yang turun dari langit. Tanpa gangguan, mereka menyapu cakrawala, muncul seperti ketika gunung Teh jatuh saat mereka menekan Mo Xiu dan dua lainnya. Saat laut spiritual tersapu, tanda-tanda lengkung dan distorsi muncul di ruang sekitarnya. Dengan bayangan menyelimuti, seluruh wilayah mulai menjadi redup. Setelah melihat ini, semua orang langsung mundur kembali dengan tindakan ledakan, semua takut menjadi bagian dari agunan yang disebabkan oleh laut spiritual. Dampak yang dihasilkan olehnya akan menyebabkan bahkan seorang ahli bencana roh kelas 1 dapat langsung berubah menjadi bubur. Ekspresi yang sangat jelek telah muncul di wajah Mo Xiu dan dua lainnya. Saling bertukar pandang satu sama lain, raungan rendah terdengar dari mulut mereka saat energi spiritual yang kuat meletus dari tubuh mereka dengan kekuatan penuh. Pada saat ini, trio tidak lagi berani menahan sedikit pun. Arogansi yang ada sebelumnya pada mereka karena Mu Chen ingin berurusan dengan mereka sendiri sekarang telah dilemparkan jauh tak terbayangkan. Hanya pada saat ini mereka benar-benar menyadari mengapa talenta paling hebat seperti Jisuan akan memperlakukan pemuda di hadapan mereka sebagai lawan yang benar-benar perkasa. Api seni dewa, Flaming Dragon Burn the Heavens. Memimpin, Mo Xiu bertepuk tangan untuk membentuk segel tangan ketika raungannya terdengar. Detik berikutnya, energi spiritual merah-merah muncul darinya, berubah menjadi naga api raksasa sepanjang 100 meter. Api merah tua tampak berkibar di permukaan naga yang menyala ini saat suhu yang sangat panas mulai memancar darinya. Golden Vajra Divine Palm, cahaya keemasan meletus dari Qi Yuning saat tubuhnya mulai mengembang berkali-kali. Ketika cahaya keemasan melintas darinya, dia muncul seperti seorang Buddha Vajra emas. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia mengirim telapak tangan menepuk-nepuk, menyebabkan cetakan palem emas keemasan melolong. Willow God Flowers. Liusan yang kurus dan tampak rapuh itu meraung rendah, menyebabkan cahaya hijau memancar darinya, sebelum berubah menjadi pohon willow raksasa di belakangnya. Ketika ranting-rantingnya memanjang, mereka tampaknya mampu menyembunyikan langit dan menutupi bumi, yang diradiasikan dengan kekuatan tanpa batas. Pada saat ini, ketiganya telah menampilkan teknik mereka yang paling kuat. Jelas, semua dari mereka percaya bahwa jika mereka menunjukkan sedikit saja pengekangan, hanya kata sengsara yang akan mampu menggambarkan penderitaan mereka yang masuk. Saat energi spiritual yang luas dan kuat membanjiri seluruh wilayah, guncangan memenuhi hati semua orang ketika mereka menyaksikan pertunjukan kekuatan menakjubkan yang hadir di hadapan mereka. Bang! Gemuruh. Di bawah tatapan penuh perhatian orang yang tak terhitung jumlahnya, laut spiritual berwarna hijau gelap menyapu seperti banjir. Akhirnya, sambil membawa penindasan energi spiritual yang menakutkan, itu menekan trio. Di bawah gelombang energi spiritual yang benar-benar tirani ini, tampaknya segala jenis serangan akan tampak lemah dan kecil. Bang! Ketika energi spiritual menekan, itu sangat bertabrakan dengan serangan menakjubkan yang datang dari trio. Ledakan. Pada saat tabrakan, tepukan keras gemuruh bergema, dengan semua orang dalam jarak 100 km dapat dengan jelas. Mendengarnya, mata semua orang terkunci erat ke tempat tabrakan. Di sana, gelombang kejut energi spiritual menyapu keluar seperti badai, mendatangkan malapetaka di sepanjang jalan. Bang! 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 Akhirnya, tatapan tegang dari semua orang yang hadir di wilayah ini berubah menjadi tatapan teror ketika laut energi spiritual melonjak dengan ombak raksasa mengubur naga yang menyala,
palem Vajra emas, serta pohon willow yang bersinar dalam sekejap. Hancur, bang, bang, lautan spiritual yang luas menyapu cakrawala, menekan apapun di jalurnya yang mirip dengan banjir yang berakhir di dunia. Mengubah segala sesuatu yang disentuhnya menjadi debu, itu menunjukkan kekuatannya yang dahsyat. Saat ombak raksasa yang menghantam langit melonjak dari lautan spiritual, cahaya hijau gelap sepertinya telah menyebar di seluruh wilayah. Sebelum laut spiritual, naga yang menyala melolong, telapak tangan Vajra keemasan tampaknya ingin menghancurkan langit dan bumi, dan pohon willow raksasa berkilau dengan cahaya hijau yang menakjubkan ketika ketiga serangan bergabung bersama. Barisan seperti itu lebih dari cukup untuk membuat hati orang bergetar. Namun, meskipun menghadapi serangan seperti itu, lautan spiritual masih tersapu tanpa sedikit pun penundaan. Akhirnya, di bawah gelombang ombaknya yang besar, ia benar-benar menelan naga yang menyala-nyala, telapak Vajra emas, dan pohon willow raksasa. Engah. Setelah ditelan oleh lautan spiritual, uap putih pekat langsung meletus dari naga yang menyala-nyala. Melolong gila, naga yang menyala-nyala itu berjuang. Namun demikian, tubuhnya yang raksasa sudah mulai menghilang dengan kecepatan yang menakjubkan. Setelah bergegas melalui jarak di dalam lautan spiritual, Vajra emas mulai dengan cepat berubah redup. Pohon willow juga mulai layu dengan cepat, tampak seolah-olah mulai membusuk. Menyelimuti tiga serangan menakjubkan, energi spiritual melolong dari lautan spiritual. Akhirnya, sebuah lolongan yang tak terlihat sepertinya berdering darinya. Saat gelombang raksasa melonjak, tiga serangan kuat telah tiba-tiba runtuh sepenuhnya. Berubah menjadi titik-titik bercahaya, mereka larut ke laut spiritual. Engah. Ketika tiga serangan dihancurkan oleh lautan spiritual, wajah Mosiu dan dua lainnya tiba-tiba berubah, sebelum tanpa sadar memuntahkan seteguk darah yang mewarnai dada mereka merah. Mendesis. Orang-orang memperhatikan seluruh pertarungan dari luar jari-jari laut spiritual tidak bisa membantu menghisap udara dingin. Meskipun mereka bisa merasakan betapa mengerikan serangan Mu Chen, siapa yang mengira serangan habis-habisan dari Mosiu dan dua lainnya benar-benar akan benar-benar ditekan sedemikian rupa. Berdiri di udara, Mu Chen dengan acuh tak acuh menatap trio. Dengan jentikan jarinya, lautan spiritual yang telah menekan serangan mereka melolong sekali lagi, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat menyelimuti mereka. Suara mendesing. Melihat ini, wajah trio langsung berubah. Setelah mengamati kekuatan menakutkan yang terkandung dalam laut spiritual, bagaimana mereka berani membiarkannya menyentuh mereka bahkan sedikit pun. Menginjak-injak kaki mereka, mereka terus menembak ke arah tiga arah yang berbeda. Bang! Gemuruh. Saat laut spiritual menabrak puncak gunung, seluruh puncak gunung yang megah itu langsung runtuh, sebelum dihancurkan ke tanah. Bang! Saat puncak gunung runtuh, segel tangan Mu Chen berubah sekali lagi, hanya untuk lautan spiritual yang tiba-tiba berubah menjadi tiga arus terpisah. Menembak melintasi cakrawala dengan kecepatan kilat, mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan yang menakjubkan sebelum muncul di depan tubuh trio. Saat arus laut berputar di sekitar tubuh trio, penindasan yang menakutkan langsung menyegel semua jalan mundur mereka. Akhirnya, warna pucat menyembur dari wajah Mosiu dan dua lainnya, sementara mereka tidak berani membuat bahkan satu gerakan pun. Mereka bertiga tahu bahwa jika mereka membuat sebanyak gerakan tunggal yang aneh, lautan spiritual yang terkondensasi dari energi spiritual yang luas dan tanpa batas akan langsung menekan di atas kepala mereka. Pada saat itu, mereka akan mengikuti pendahulunya, yang merupakan puncak gunung yang telah dihancurkan ke tanah. Untungnya, meskipun arus laut energi spiritual hanya mengelilingi mereka dan tidak menekan lebih banyak. Tidak jauh dari mereka, Mu Chen telah mengunci murid hitamnya pada trio, meskipun dia belum membuat suara. Namun demikian, tatapan acuh tak acuh dari dia telah menyebabkan hati mereka menjadi dingin. Karena itu, saling bertukar pandang, ketiganya hanya bisa memberikan tawa pahit sebagai tanggapan. Mengangkat tangan mereka ke atas, mereka berkata dengan nada yang tajam, "Kami telah kalah." Petik 2. Dengan pertarungan mencapai tahap seperti itu, sudah tidak banyak lagi yang bisa mereka lakukan selain mengakui kekalahan. Pemuda berdiri di depan mereka, Mu Chen sama sekali bukan seseorang yang akan menunjukkan belas kasihan dan keringanan hukuman. Tidak ada sedikit pun keraguan di mereka bahwa jika mereka terus melawan, Mu Chen akan dengan kejam menghancurkan mereka tanpa sedikit pun keraguan. Saat suara dari ketiganya mengakui kekalahan bergema, seluruh wilayah tidak diragukan lagi menjadi diam.
Apa yang terjadi sebelumnya adalah meningkatnya teriakan takjub yang terdengar tak terkendali. Perubahan yang terjadi pada wajah semua orang berfluktuasi dengan sangat baik, karena akhiran seperti itu benar-benar melebihi harapan mereka terlalu banyak. Di belakang, Xiao Huang dan orang-orang dari aliansi akademi yang awalnya memiliki cemoohan hadir di wajah mereka dalam menunggu Mu Chen untuk mempermalukan dirinya mulai perlahan-lahan menjadi kaku. Sudut mulut Xiao Huang berkedut, sementara tatapannya menjadi gelap ketika dia menatap sosok Mu Chen. Langkah yang terakhir ditunjukkan bahkan menyebabkan dia merasakan ketakutan yang memilukan. Bagaimana mungkin? Xiao Wang dengan suara serak berteriak. Kekuatannya berada pada level yang sama dengan Mo Xiu dan dua lainnya. Namun, dari penampilan ini, bahkan setelah mengambil tindakan bersama, ketiganya telah dihancurkan oleh Mu Chen. Di belakang punggung mereka, Mo Yu dan yang lainnya telah dihadapkan dengan kejutan dan teror, sementara tubuh mereka mulai menggigil tanpa sadar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dalam rentang waktu singkat, itu kurang dari bahkan setengah bulan, kekuatan Mu Chen tiba-tiba naik ke ranah seperti itu. Dia benar-benar memiliki beberapa gerakan. Menatap langit, sepotong keheranan dan kesungguhan melintas di mata Wu Ling, sebelum perlahan menganggukkan kepalanya. Mu Chen benar-benar Mu Chen. Meskipun kehilangan beberapa waktu kultivasi setelah ditendang setengah jalan melalui jalan spiritual, dengan bakatnya, ingin menambah periode waktu kosong itu jelas bukan masalah yang terlalu besar. Orang itu, bayangan indah melintas di mata indah Wu Yingying saat dia berseru. Aura mengesankan yang memancar dari Mu Chen memang agak mencengangkan. Bahkan dia untuk sesaat tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang merendahkan untuk menertawakannya. Tubuh tegang Luoli awalnya sudah mulai mengendur dengan tenang, sementara senyum tipis muncul di wajahnya saat dia melihat bagian belakang pemuda. Pemuda ini akhirnya mulai memancar secara bertahap dengan rahmat dan keanggunan yang telah ditunjukkannya ketika berada di jalan spiritual. Masa depan dia akan menjadi lebih mempesona. Namun sebaliknya, Wen Qingxuan sedikit mencibir mulut merahnya yang kecil, dengan matanya yang indah masih dipenuhi kesombongan dan keangkuhan. Namun, demikian, bahkan tak terhindarkan baginya untuk memiliki beberapa poin keheranan muncul di hatinya. Dia mulai menemukan bahwa pemuda di depan matanya tampak seperti lubang tanpa dasar, yang orang-orang sama sekali tidak dapat menilai kedalamannya. Bahkan seseorang yang sombong dan angkuh seperti dia tidak punya pilihan selain mengakui dalam hatinya bahwa Mu Chen memang sangat luar biasa. Berdiri di udara, Mu Chen tidak memperhatikan berbagai pemikiran yang ada di hati berbagai orang yang hadir di wilayah ini, tetapi terus menatap tepat pada Mo Xiu dan dua lainnya. Pada saat ini, wajah-wajah trio tampak gelap dan suram. Orang harus membayangkan bahwa konfrontasi hari ini dengan jujur telah memberi mereka pukulan yang agak besar. Setelah semua bisa berjalan ke tahap seperti itu, mereka secara alami adalah orang-orang yang memiliki talenta yang sangat tinggi. Selain itu, mereka tidak kekurangan peluang dan peluang. Mereka berasumsi bahwa mereka harus dianggap sebagai yang terbaik di seluruh turnamen akademi spiritual besar. Selain orang-orang seperti Ji Xuan, Wen Qingxuan, Wu Ling dan beberapa talenta mengerikan lainnya, mereka memiliki lebih dari cukup kualifikasi untuk naik ke puncak. Namun, sampai sekarang, kenyataan telah memberi mereka jawaban yang kejam. Bahkan setelah berkolaborasi, mereka segera dikalahkan oleh satu serangan dari Mu Chen. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa kultivasi yang terakhir hanya di bencana energi spiritual. Saling bertukar pandang dengan satu sama lain, ketiganya melanjutkan untuk menghela nafas. Akhirnya, mereka benar-benar mengerti mengapa bahkan seseorang seperti Ji Xuan akan memiliki banyak ketakutan dan ketakutan untuk Mu Chen sampai-sampai mengirim mereka untuk menyelidikinya. Dengan mengepalkan tangan mereka, 3 plakat akademi muncul di dalam. Menjentikkan jari mereka mengirim mereka terbang ke arah Mu Chen. Menjadi yang kalah, mereka sangat jelas apa aturannya, meskipun mereka tidak mau. Bagaimanapun, mereka telah mengalami banyak kesulitan dan kesulitan hanya untuk mendapatkan poin-poin itu. Dengan mengepalkan tangannya, ketiga plakat akademi tersedot ke tangannya. Memberi mereka pandangan, apa yang dilihatnya membuatnya mengangkat alis. Ada total 10.000 poin yang ada pada ketiga plakat akademi itu, jumlah yang bisa dianggap sangat tinggi. Apakah kamu 3 bawahan Ji Xuan? Bermain-main dengan akademi plak di tangannya, Mu Chen menembak pertanyaan dengan sikap acuh tak acuh. Kami tidak tertarik menjadi bawahan siapapun. Kami hanya berutang budi padanya, itu saja. Sampai sekarang, setelah membantunya merasa kamu keluar,
bantuan ini dapat dianggap telah dibayarkan, jawab Mo Xiu. Mendengar itu, Mu Chen sedikit menyipitkan matanya. Setelah merenung sebentar, dia mengibaskan jarinya, mengirim 3 plakat akademi yang menembak ke arah trio. Kamu, melihat ini? Ketiganya berseru kaget saat mereka melihat lurus ke arah Mu Chen. Ini menyangkut dendam dan keluhan antara aku dan Jisuan. Sebaiknya kalian tidak ikut campur di masa depan. Jika ada waktu berikutnya, hal-hal mungkin tidak mudah bagi kalian semua, jawab Mu Chen acuh tak acuh. Tidak ada banyak dendam atau keluhan langsung antara dia dan trio. Karena itu, dia tidak ingin terlalu kaku terhadap mereka. Orang-orang ini agak mampu. Memiliki terlalu banyak lawan bukan hasil yang diinginkan Mu Chen. Mendengar itu, ketiganya langsung melongo kaget. Saat wajah mereka berganti-ganti antara abu pucat dan merah, hanya setelah beberapa saat mereka mengambil kembali plakat akademi mereka, sebelum mengatakan dengan malu, terima kasih banyak atas kemurahan hatimu, Kapten Mu Chen. Petik 2. Bagaimanapun, poin-poin itu adalah apa yang telah diperoleh seluruh kelompok mereka bersama-sama. Jika mereka menyerahkan semuanya, akan sulit bagi mereka untuk mempertanggungjawabkan anggota kelompok mereka. Oleh karena itu, terlepas dari kesombongan mereka yang membuat mereka tidak ingin membawa mereka kembali, pada akhirnya, alasannya telah menang. Dengan gelombang lengan bajunya, lautan spiritual yang mengelilingi ketiganya dengan cepat menghilang, sebelum akhirnya berubah menjadi titik-titik bercahaya yang memenuhi langit, perlahan-lahan melayang ke bawah menuju pegunungan kosong di bawah. Melihat ini, ketiganya menangkupkan tangan mereka sekali lagi ke arah Mu Chen, sebelum terbang kembali dan mundur. Jelas, mereka tidak lagi memiliki rencana untuk mengambil tindakan lagi. Melihat Mu Chen membiarkan mundurnya Mo Xiu dan yang lainnya, sementara bahkan menyebabkan mereka tidak memiliki sedikit pun kemarahan terhadapnya, orang-orang yang hadir di wilayah itu tidak bisa menahan perasaan kagum pada mantan. Lagi pula, tidak semua orang bisa mengabaikan ketertarikan raksasa yang diakibatkan oleh 10.000 lebih poin. Lagi pula, jumlah poin sebesar itu sudah lebih dari cukup untuk mengirim grup manapun ke 16 besar. Setelah melihat Mo Xiu dan 2 lainnya mundur, Mu Chen membalikkan tubuhnya. Mengunci pandangannya yang acuh tak acuh pada Xiao Huang dan orang-orang dari Multi Academy Alliance, dia berkata dengan suara acuh tak acuh, setelah menikmati pertunjukan yang begitu panjang, di mana pembayaran kamu sebesar 20.000 poin. Ekspresi lamban melintas di wajah Xiao Wang, sebelum mengepalkan giginya dan menggeram, jangan menjadi pengganggu, Mu Chen. Sepertinya kamu tidak mau menyerahkannya atas kemauanmu sendiri, kata Mu Chen. Mengapa perlu ini, Mu Chen? Terburuk menjadi terburuk, kami tidak akan mengganggu masalah antara kamu dan Jisuan lagi. Mari kita kubur kapak untuk dendam dan keluhan ini. Bagaimana menurutmu? Kata Xiao Huang dengan suara berat. Dari langkah Mu Chen membuat untuk memperbaiki masalah dengan Mo Xiu dan 2 lainnya, yang pertama tampaknya tidak begitu bersedia untuk menyinggung terlalu banyak orang. Bagaimanapun, dia sudah menjadi target peringkat teratas bagi banyak orang. Membuat terlalu banyak lawan jelas sesuatu yang Mu Chen berusaha sebaik mungkin untuk hindari. Karena itu, ini memang memberi harapan bagi Xiao Huang dan aliansi Multi Academy. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Xiao Huang, yang matanya berbinar-binar, senyum mengejek perlahan meringkuk dari sudut mulutnya. Pada saat berikutnya, membawa niat membunuh yang mengerikan, suaranya, yang secara bertahap berubah dingin, mulai berdering melintasi langit. Jika kamu tidak menyerahkan poin, semua orang akan meninggalkan lengan di sini. Petik 2. Poin. Jika kamu tidak menyerahkan poin, semua orang akan meninggalkan lengan di sini. Petik 2. Saat suara sedingin Mu Chen terdengar di langit, suhu seluruh wilayah tampaknya turun, menyebabkan kejutan bergetar di hati beberapa kelompok. Melihat ke arah Mu Chen, semua orang segera melihat kurangnya ekspresi hadir di wajah tampan mantan. Jelas, pada saat ini, Mu Chen tampaknya tidak bercanda. Apa yang kamu katakan? Sudut mulut Xiao Huang berkedut, sebelum dia meraung keras. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen tidak akan memiliki niat sedikit pun untuk mempertimbangkan meletakkan masalah ini di belakangnya. Selain itu, dia bahkan ingin mereka meninggalkan lengan. Aku takut kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membuat kita meninggalkan lengan di belakang. Xiao Wang dengan dingin meraung, membunuh niat yang memancar dari matanya. Menembak pandangan acuh tak acuh pada mereka, Mu Chen tidak terus berbicara kata-kata yang tidak berguna lagi saat niat membunuh memancar dari tubuhnya tumbuh semakin padat.
Satu-satunya alasan mengapa dia membiarkan Mo Xiu dan dua lainnya pergi begitu mudah adalah karena kurangnya dendam dan keluhan langsung antara dia dan mereka. Namun, orang-orang dari Akademi Multi-Akademi yang hadir di hadapannya telah berselisih dengannya sejak awal. Selain itu, Xiao Huang tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan padanya ketika dia terjebak dalam spiritual arai yang terakhir. Selain itu, Mu Chen tidak pernah percaya bahwa memiliki sikap yang terlalu berbelas kasih sama sekali baik. Berbelas kasih tidak akan menghasilkan rasa hormat. Alasan mengapa dia membiarkan Mo Xiu dan dua lainnya dengan mudah benar-benar karena pengurangan masalah di masa depan. Namun, itu juga memungkinkan beberapa orang untuk berasumsi bahwa setelah memprovokasi dia, Mu Chen tidak akan membuat keadaan yang menakutkan. Namun, begitu orang lain memiliki pemikiran seperti itu, masa depan Mu Chen tidak akan damai lagi. Karena itu, setelah menunjukkan apa yang disebut sikap belas kasih, ia masih perlu menunjukkan langkah yang menakutkan untuk diikuti. Jelas, yang pertama ditunjukkan ke Mo Xiu dan dua lainnya. Adapun yang terakhir, itu harus disediakan untuk Xiao Huang yang sial dan aliansi akademi. Memalingkan pandangannya ke arah Luoli dan Wen Qingxuan, Mu Chen sedikit mengangguk. Dengan mengepalkan tangannya, pedang Dewa Luo di tangan Luoli meletus dengan kecemerlangan yang kuat. Dan pedang Qi yang tak terlukiskan mulai memancar, langsung menyebabkan distorsi samar di ruang sekitarnya. Diam-diam menatap Xiao Huang dan Xiao Wang, Luoli perlahan mengangkat ujung pedangnya, sebelum menguncinya langsung ke arah mereka berdua. Pada saat ini, senyum manis muncul di wajah Wen Qingxuan, yang terlihat agak dingin dan dingin. Dengan erat mencengkeram tombak perang emasnya, rambut hitamnya mengalir ke bawah seperti sungai, sementara bayang-bayang ketidakpedulian muncul di dalam matanya yang seperti burung phoenix. Cahaya keemasan yang cerah mulai memancar dari tubuhnya, membawa gelombang fluktuasi energi spiritual saat mereka tersapu keluar. Saat kedua gadis itu mengarah ke Xiao Huang dan Xiao Wang, perasaan penindasan tiba-tiba terpancar, menyebabkan hati banyak pakar yang ada di wilayah itu menjadi lamban, sementara perasaan bahaya yang tak terlukiskan mulai memancar dari dalam. Ayo pergi. Mata Xiao bersaudara dengan cepat berbinar, sebelum keduanya tampak meraung di detik berikutnya. Berubah menjadi sinar cahaya, mereka dengan cepat menembak melintasi cakrawala dengan kecepatan kilat. Suara mendesing. Namun, pada saat mereka bergerak, Luoli sudah menghilang dari posisi aslinya. Setelah kemunculannya kembali, dia sudah berdiri tepat di depan Xiao bersaudara seperti hantu. Pada saat ini, ekspresi tenang dan tenteram hadir di wajahnya yang benar-benar cantik dan indah ketika pedang Dewa Luo di tangannya perlahan membuat gerakan mengiris vertikal. Desir, ruang di depannya sepertinya langsung diiris terpisah, sementara cahaya pedang begitu sengit yang menyebabkan orang tidak dapat membuka mata mereka melesat keluar, meluncur ke dada Xiao Wang dengan kecepatan kilat. Melihat ini, wajah Xiao Wang langsung berkerut. Menarik tali busur panah api raksasa di tangannya, panah menyala tiba-tiba melesat keluar. Bang! Di bawah gerakan memotong dari cahaya pedang, panah api langsung membelah. Detik berikutnya, cahaya pedang berat ditebang di dada Xiao Wang tanpa sedikit pun belas kasihan. Retak, jubah Xiao Wang langsung robek, sementara rompi baju besi dalam yang bersinar dengan cahaya spiritual muncul di pandangan semua orang. Jelas, ini adalah item spiritual defensif. Halo lingkaran tebal langsung meletus dari rompi armor bagian dalam, melindungi Xiao Wang di dalamnya. Retak. Namun, perlindungan ini hanya berlangsung selama sepersekian detik. Menghadapi pedang tanpa ampun dari Luoli, pertahanan yang dibentuk oleh rompi armor dalam hanya bertahan sesaat sebelum ditembus oleh mantan. Darah segera mengalir keluar dari dada Xiao Wang saat ia dikirim terbang kembali seperti menderita pukulan berat. Menembak lurus ke arah puncak gunung, tubuhnya langsung tertanam ke tebing gunung, menunjukkan pemandangan yang sangat menyedihkan. Sambil memegang pedang Dewa Luo di tangannya, Luoli berdiri di udara, rambut perak panjangnya berkibar-kibar ditiup angin sepoi-sepoi, sementara jubahnya menonjolkan lekuk-lekuknya yang menggerakkan jiwa. Tontonan yang benar-benar indah dan mempesona ini membuat semua orang yang melihatnya terkesiap kagum. Bang! Di seberang cakrawala, ketika cahaya keemasan bercahaya, tangisan yang jelas dari burung phoenix terdengar ketika sosok menyedihkan lainnya muncul, mengguncang dan menyebabkan pohon raksasa yang menjulang di sepanjang jalurnya meledak ketika terbang. Sosok itu mundur ratusan meter ke belakang sebelum akhirnya bisa menstabilkan dirinya dengan cara yang menyedihkan. Ketika semua orang melihat ke atas,
apa yang mereka lihat adalah Xiao Huang. Namun, pada saat ini, wajahnya pucat pasi, sementara darah muncul di sudut mulutnya, tidak lagi memberikan kehadiran yang sama seperti sebelumnya. Tembakan cahaya emas ke arahnya sebelum Wen Qingxuan muncul dalam sekejap. Menggenggam tombak perang emas di tangannya, dia mengarahkan ujungnya ke arah Xiao Huang, sementara matanya yang seperti phoenix dipenuhi dengan niat yang mengerikan. Meskipun kekuatan arai spiritual yang diatur oleh Xiao Huang sangat kuat, begitu ia telah kehilangan arai spiritualnya, kecakapan tempur yang bisa ia tampilkan sebenarnya lebih lemah daripada Xiao Huang dengan torehan. Karena itu, bagaimana ia bisa menjadi pasangan yang cocok untuk Wen Qingxuan? Suara berisik rendah langsung terdengar di seluruh wilayah saat tatapan menuju Luoli dan Wen Qingxuan dipenuhi dengan terengah-engah kekaguman. Kekuatan yang ditunjukkan oleh kedua gadis itu sangat mengintimidasi di mata mereka. Namun, tentu saja, itu bukan kejutan bagi mereka bahwa Wen Qingxuan memiliki kekuatan seperti itu. Setelah semua, dia adalah mantan numero 1 dan peringkat 3 saat ini di peringkat. Namun, mereka sangat tidak terbiasa dengan Luoli. Meskipun gadis ini memiliki penampilan dan kepribadian yang tidak kalah dengan Wen Qingxuan, dia memiliki karakter yang sangat berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kesombongan Wen Qingxuan, dan sikap yang kuat itu seperti burung phoenix melonjak di cakrawala. Adapun Luoli, dia tampak tenang dan tenang, seperti lotus di lembah yang dalam. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa gadis ini, yang telah diam-diam mengikuti oleh Sisi Mu Chen, benar-benar menunjukkan kekuatan yang menakjubkan, itu tidak bisa dihindari bagi mereka untuk menjadi terkesima. Melihat betapa menyedihkannya saudara Xiao, wajah-wajah Mo Yu dan yang lainnya dari aliansi akademi berubah pucat pasi. Pada saat ini, mereka bahkan tidak tega untuk melarikan diri, sementara perasaan tidak berdaya setelah kekalahan melintas di mata mereka. Mo Chen di depan mata mereka jelas seseorang yang tidak bisa lagi mereka lawan. Tingkat pertumbuhan yang pertama telah jauh melampaui harapan mereka. Menyapu tatapan acuh tak acuh di mereka, Mo Chen memalingkan matanya ke arah Xiao Huang sekali lagi. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia berkata, masih belum ada perubahan dalam keputusanmu, kan? Saat suaranya terdengar, tanpa menunggu Xiao Huang memberikan jawabannya, Mu Chen mengangkat telapak tangannya dan membuat tindakan mengiris tenggorokan ke arah Luo Li dan Wen Qingxuan. Melihat ini, Luo Li dan Wen Qingxuan mengangguk. Ketika rasa dingin muncul di mata indah mereka, mereka bersiap untuk mengambil tindakan lagi. Tunggu, wajah Xiao Huang berkerut keras saat dia buru-buru meraung. Dari tatapan acuh tak acuh Mu Chen, serta mata dingin dua gadis, dia tahu bahwa jika dia ragu-ragu hanya sedikit lagi, dia mungkin benar-benar meninggalkan lengan di belakang. Aku akan memberikan poin, geram Xiao Huang, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Mo Yu dan yang lainnya. Melihat ini, beberapa yang terakhir ragu-ragu sebentar. Namun, setelah melihat tatapan sengit datang dari Xiao Huang, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menghela nafas pahit sebelum melempar plakat akademi mereka kepada yang sebelumnya. Sejujurnya, mereka bukan dari akademi spiritual yang sama dengan Xiao Huang. Mereka datang bersama untuk membentuk aliansi akademi karena kekuatan Xiao Huang dan Xiao Wang, serta ingin mendapatkan beberapa manfaat. Namun, dari kelihatannya sekarang, mereka tidak hanya mendapatkan manfaat dari itu, mereka bahkan kehilangan semua poin mereka sebagai hasilnya. Ini menyebabkan mereka merasa ingin menangis, sementara perasaan kecewa tambahan terhadap Xiao Huang muncul di dalam hati mereka. Saling bertukar pandang dengan satu sama lain, mereka semua tahu bahwa tidak ada lagi yang baik untuk aliansi akademi ini. Xiao Huang tidak tahu apa yang ada di pikiran mereka saat dia menerima akademi pelaku es dari mereka. Mengepalkan giginya, ia melanjutkan untuk melemparkan semuanya ke Mu Chen. Dengan menjentikkan jarinya, Mu Chen mengirim semua plakat akademi menembaki Wen Qingxuan, menyebabkan yang terakhir sedikit melongo menanggapi. Bukankah aku mengatakan bahwa aku berutang tempat numero 1 padamu? Dengan 20.000 ini, meskipun kamu masih tidak dapat mencapai tempat pertama lagi, jaraknya akan sangat kecil, kata Mu Chen sambil mengirim senyum ke arah Wen Qingxuan. Pada saat ini, Wen Qingxuan memiliki sekitar 20.000. Adapun tempat pertama, Jisuan, poinnya sudah mencapai 50.000 mengejutkan. Jelas, selama beberapa hari di mana Wen Qingxuan terjebak, Jisuan telah melakukan yang terbaik untuk memperlebar perbedaan. Menerima plakat akademi, Wen Qingxuan ragu-ragu sebentar, sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya.
Dengan kilatan cahaya meletus dari tangannya yang seperti batu giok, dia menyapu semua 20.000 poin. Saat dia melakukannya, jumlah poin yang dimiliki kelompoknya langsung melonjak hingga sekitar 40.000, langsung melebihi angka asli 2 pada peringkat, Wuling. Di puncak gunung tidak jauh, setelah melihat kilau muncul di Akademi Plak di tangannya, Wuling mengangkat bahu tak berdaya. Namun demikian, dia tidak merasa khawatir dengan ini, karena dia sangat jelas bahwa akan ada beberapa perubahan yang menghancurkan bumi terjadi pada peringkat poin di saat-saat terakhir turnamen Akademi Spiritual Besar. Sepertinya Xiao Huang dan aliansi akademinya telah membakar tangan mereka mencoba untuk mendapatkan sepotong kue, kata Wu Ling dengan senyum tipis. Mereka hanya penipuan. Wu Yingying marah ketika dia berbicara. Secara alami, dia berbicara tentang masalah Wen Qingxuan yang lebih kuat dari mereka. Itu adalah poin yang orang telah mempertaruhkan nyawanya untuk diperoleh. Bagaimana penipuan itu? Wu Ling tampaknya tidak peduli saat dia melambaikan tangannya. Namun, matanya menatap tajam ke arah sosok pemuda kurus di kejauhan. Dia tahu bahwa setelah pertarungan ini, Jisuan dan Mu Chen sudah saling bertentangan satu sama lain. Setelah mengambil poin, Wen Qingxuan dengan santai melemparkan kembali plakat akademi ke arah Xiao Huang. Setelah menerima mereka dan melihat mereka dengan setengah poin mereka hilang, jantung yang terakhir langsung mulai sakit sementara wajahnya mulai berkedut. Kelompok Xiao Huang, yang semula berada di peringkat ke-9 pada peringkat memiliki setengah poin mereka diambil, menyebabkan mereka segera keluar dari top 16. Ayo pergi. Xiao Huang melotot ke Mu Chen, hatinya dipenuhi amarah dan amarah. Meski begitu, dia tidak berani mengungkapkannya. Dengan lambaian tangannya, dia membawa Xiao Huang, yang akhirnya berhasil berjuang dan menarik dirinya bebas dari tebing gunung saat mereka dengan cepat mundur. Sosok mundur mereka tampak agak menyedihkan, mirip dengan anjing yang melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Mo Yu dan yang lainnya mengikuti. Meskipun demikian, mereka menjaga jarak yang sangat jauh antara mereka dan Xiao bersaudara. Kali ini, Mu Chen tidak menghalangi Xiao Huang dan aliansi akademi mundur. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke kejauhan, wajahnya yang tampan tampak tenang dan terkumpul. Hanya, kilatan yang sangat ganas dan dingin menyembur dari kedalaman murid-murid kulit hitamnya. Jisuan, karena kamu ingin memainkan game ini, kali ini, aku akan menemani kamu sampai akhir.